Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Maulana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi yang berjudul Input Data Buku Perpustakaan yang terdiri dari create, read, update, sama delete. Nah, kemudian di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuat, yaitu di sini saya namakan database-nya itu adalah TM7 dan nama tabelnya adalah perpustakaan. Nah, tabel perpustakaan ini memiliki beberapa field, yaitu ada ID buku, judul, pengarang, ISBN, sama tahun terbit. ID buku ini sebagai primary key dan di sini ada auto increment. Terus kemudian di sini ada lagi field judul yang memiliki tipe datanya itu adalah varchar dengan nilai defaultnya itu 0. Pengarang tipe datanya varchar sama nilai defaultnya 0 dan ISBN varcharnya 13, nilai defaultnya 0 dan terakhir ada tahun terbit tipe datanya date yaitu akan berupa tanggal. Oke, di sini akan saya hapus terlebih dahulu data-datanya. Nah, di sini saya mendemokan aplikasi CRUD-nya ini menggunakan MVC, yaitu terdiri dari model, view, sama controller. Di pertemuan sebelumnya, aplikasi ini ditampilkan menggunakan desktop. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi ditampilkan menggunakan konsol, Java Console, yaitu di mana nanti akan diinput melalui Java Console. Di sini di view buku udah saya buat, yaitu berupa nanti ada insert data, show data, edit data, delete data, sama keluar, exit. Kemudian di sini untuk mengkoneksikan database dengan database di sini saya menggunakan persistent unit. Nah, di mana persistent unitnya itu mengkoneksikan nama database-nya itu berupa TM7 dan di sini saya setting juga untuk usernya MySQL yang saya gunakan usernya adalah value-nya root, kemudian yang passwordnya adalah 1 sampai 61356. Nah, di sini untuk password MySQL bisa disetting sesuai yang didaftarkan di user MySQL tersebut. Kemudian jika persistent unit ini sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat sebuah model. Nah, membuat sebuah model itu menggunakan entity class from database. Di sini akan meminta passwordnya. Nah, di sini akan ada available table. Nah, available table ini terdiri dari ini nih yang tadi kita buat. Jika tabelnya ditambahkan lagi, maka di sini akan menambahkan juga tabelnya, akan secara otomatis bertambah. Klik next, kemudian di sini kita package-nya kita namain model. Nah, secara otomatis jika diklik finish akan membuat sebuah model seperti ini. Secara otomatis akan di-generate langsung seperti ini. Di mana yang jadi acuan utamanya itu primary key-nya adalah ID buku. Langkah selanjutnya setelah dibuat sebuah model, maka ngebuat sebuah controller, yaitu dengan cara klik kanan source package, kemudian klik new, kemudian habis itu klik JPA control classes from entity class. Nah, dari model yang kita buat tadi, secara otomatis akan terdeteksi oleh sistem di controller ini adalah available entity class. Maksudnya adalah kelas yang tersedia dari entity tersebut adalah yang telah dibuat perpustakaan. Tinggal diklik add, nanti diklik next. Nah, setelah itu package-nya kita namain controller, kemudian klik finish. Nah, secara otomatis akan ngebuat sebuah dua ini. Nah,
Di mana controller ini yaitu fungsinya sebagai penyambung antara viewer sama si model sebagai jembatan. Oke, langsung terakhir ke viewer. Di sini viewer eh, saya buat namanya kelasnya itu view buku. Kemudian di sini menggunakan input stream-nya itu menggunakan buffer reader yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Input stream itu ada tiga, tiga bagian. Ada yang menggunakan Java konsol. Pertama itu sistem scanner, terus ada yang buffer reader, dan yang terakhir ada yang memakai Java konsol. Nah, di sini saya memakai buffer reader. Buffer reader ini perlu yang namanya input stream reader. Ini nih, di sini sistem ini. Nah, kemudian setelah itu kan tadi sudah dibuat sebuah persistent unit untuk menyambungkan ke database. Nah, tinggal diambil nama persistent unitnya, dan ini TM7, dimasukkan ke dalam ini persistent create entity manage factory. Nah, tinggal dimasukkan ke sini agar bisa dikonekkan database-nya. Setelah itu, kita panggilkan sebuah uh, controller dari si pembuatnya ini, entity manajernya ini kita gabungin ke object factory ini dari sini. Lalu jangan lupa juga modelnya dipanggil juga. Nah, di sini saya namakan modelnya purpose. Setelah itu ada tampilan show menu. Nah, tampilan show menu ini ada beberapa pilihan. Oke, untuk itu langsung saya coba running juga. Nah, akan keluar tampilan program seperti ini. Di sini ada insert data, show data, edit data, sama delete data, dan terakhir keluar. Jika kita pilih satu, yaitu insert data, maka secara otomatis akan memanggil program ini, yaitu di mana pertama judul buku apa yang mau kita masukkan. Buku coding. Nah, kemudian pengarangnya siapa? ISBN, tahun terbit. Di sini saya menggunakan tahun terbitnya itu urutannya itu adalah tahun, bulan, sama tanggal, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Misalkan seperti ini, tahunnya 2020, bulan 4, tanggal 20. Nah, jika di enter, maka akan ada muncul data berhasil di insert. Oke, kita tambahkan lagi satu insert data, buku psikologi, pengarangnya James. Nah, kemudian untuk menampilkan datanya, tinggal pilihan yang kedua, show data. Nah, secara otomatis akan menampilkan data yang kita masukkan tadi, yaitu pertama, nah di sini ada ID buku. Nah, ID buku ini secara otomatis akan digenerate oleh sistem karena di sini database-nya itu menggunakan auto increment. Nah, ini auto increment. Kemudian auto increment ini secara otomatis akan terus bertambah-tambah secara otomatis kan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Setelah itu ada lagi untuk menampilkan data, ada lagi mengedit data. Nah, mengedit data ini ID buku yang berapa mau diedit? Misalkan ID buku ke 6. Nah, mau diganti judulnya apa?
tahun terbitnya. Nah, ditampilkan lagi datanya. Nah, data sebelumnya itu adalah ini 1993, 2021, 02, 01. Nah, dirubah menjadi buku usaha UMKM, nama pengarangnya siapa, ISBN-nya apa, dan tahun terbitnya apa. Ini akan berubah semua. Setelah itu ada fitur delete data. Nah, misalkan ID buku berapa yang mau di-delete. Nah, anggap aja ada ID buku yang nggak ada di sini. Misalkan ID buku satu, kan ID buku kasus, ID buku satu tidak ada tuh. Nah, maka akan muncul data tidak ditemukan. Karena di sini saya mengecek terlebih dahulu nih, mengecek nih find perpustakaan, di mana ini udah ada bawaan dari si JPA tersebut. Nah, si find perpustakaan ini kan memiliki, dia butuh namanya integernya ID nih. Integer nih parameternya. Setelah itu dicek nih, ada gak datanya. Kalau misalkan tidak ada, maka akan null, pointer exception di sini. Maka akan menampilkan sistem out friendly-nya data tidak ditemukan. Lalu dipanggil lagi fungsi tersebut di recursive, artinya terus dipanggil lagi data ini nggak ada, nomor satu tuh nggak ada, nomor dua juga nggak ada, tiga nggak ada, empat nggak ada, terus kemudian yang lima. Nah, baru 5 ada nih, data berhasil dihapus. Jika kita cek lagi nomor 2, nah, yang nomor 5 kehapus, sisa nomor 6, gitu. Kemudian untuk keluar mencet 0. Nah, berikut program aplikasi yang saya buat, saya lanjutkan. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.